Bahar Smith saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah. Sahabatku semua, pelajari pola-pola jahat mereka, pelajari pola-pola permainan mereka. Akhirnya Anda akan tahu dan Anda tidak akan Smith saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah. Kita ini nggak pernah cari musuh, betul? Betul. Kita nggak pernah cari musuh. Saya nggak pernah cari musuh. Kita orang ini semua tidak pernah cari musuh, nggak pernah cari masalah. Kita nggak pernah bubarin pengajian-pengajian yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak sepemikiran dengan kita. Nggak pernah kita bubarkan, betul? Betul. Kita nggak pernah cari musuh dan saya nggak mau banyak bicara. Saya nggak pernah cari musuh, tapi kalau musuh yang datang duluan haram bagi kita untuk lari. Kalau musuh datang duluan haram kita lari. Maka saya sampaikan, jangan berperang sebelum engkau diperangi. Jangan engkau lawan sebelum engkau dilawan. Jangan bergerak sebelum musuh bergerak. Jangan terbakar sebelum engkau dibakar. Tapi kalau musuh sudah maju duluan, melawan duluan, berperang duluan, membakar duluan, maka lawan mereka, habisi mereka sampai titik darah. Saat ini tadi saya mendapatkan kiriman video dari Pemalang, Habib Ahmad Al-Tos, para laskar. Mereka berdarah-darah wajahnya, saudara-saudara. Mereka hanya saya sampaikan pada hari ini, saat ini acara diteruskan oleh Habib Rehan Al-Ghazali. Saya Bahar Smith saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah. Bahwa yang membawa sajam itu FPI dan batu-batu itu sudah dipersiapkan. Ya. Sedangkan dari pihak PWILS itu hanya pakai pentungan lah, yang kayak pentungan keamanan dari hansip-hansip itulah. Ya. Tidak ada yang bawa sajam, tidak ada yang bawa batu. Hanya kalau yang dari FPI itu jelas sudah mempersiapkan itu. Mau kritik terhadap kepolisian khususnya. Ya, ini khususnya. Ya, betul. Kenapa ya? Jelas-jelas itu FPI itu kan organisasi yang jelas sudah dilarang oleh negara Republik Indonesia. Ya. Itu udah fake. Kenapa ada orang-orang yang memakai seragam FPI yang sudah jelas dilarang itu seperti ex-PKI, kenapa masih dibiarkan? Satu itu. Ya. Untuk kedua, dari pihak PWI dari sudah jauh-jauh sebelumnya itu kan sudah minta untuk di sweeping untuk seluruh anggota FPI. Dia jelas-jelas pasti bawa senjata, dan pada kenyataannya betul bawa senjata tajam. Tetapi dibiarkan begitu saja ya. Dibiarkan begitu saja. Apakah dari pihak kepolisian itu tidak tahu atau memang tanda kutip takut? Saya mengingatkan kepada warga bangsa Indonesia, pelajari betul pola-pola busuk mereka, sehingga sampean akan apal
pasti nanti akan terjadi pola seperti ini, pola seperti ini, pola seperti ini. Dan itu saya udah hafal, karena saya berpuluh-puluh tahun sampai saya janggut putih seperti ini. Sudah makan asam garam pergerakan di dalam dengan mereka. Terakhir di Karanganyar juga di pola seperti itu. Dan terjadi di Pemalang ini juga muncul lagi skenario seperti itu. Jadi pola-polanya hanya itu saja. Mudah terbaca oleh kami. Maka kepada masyarakat Nusantara, sekali lagi, apabila terjadi opini-opini yang tidak benar, narasi-narasi yang tidak benar tentang PWI, jangan mudah dipercaya. Dan kemudian saya serukan juga dunia pers mainstream, jangan Anda coba-coba membangun narasi juga. Jangan coba-coba Anda menyiarkan di media Anda dengan informasi yang tidak seimbang. Karena saya sudah melihat ada media mainstream yang memposisikan seolah-olah PWI menyerang daripada pengajian Habib Rizik. Maka kami serukan juga kepada pers, media mainstream, jangan main-main Anda. Kami tahu, kami juga dari kecil waktu pergerakan di Monas, saya bergabung dengan para wartawan-wartawan. Saya sudah hafal. Ada juga wartawan-wartawan busuk, itu pasti ada. Maka dunia mainstream, media mainstream, jangan main-main Anda. Kali data selengkap-lengkapnya baru Anda up, sehingga up Anda itu benar-benar objektif, mencerminkan keadaan sesungguhnya. Investigasi itu yang mesti Anda lakukan, investigasi dengan jujur. Jangan Anda main up saja seolah-olah Anda memposisikan PWILS menyerang pengajiannya Habib Rizik. Karena saya pantau beberapa media mainstream menampilkan berita-berita yang seolah-olah memojokkan PWILS menyerang pengajian Habib Rizik. Lagi teman-teman waspadalah dari semua sisi, karena semua ini mulai bermain, termasuk sebenarnya saya segan mengatakan hal ini. Kami ini bukan rahasia bahwa politikus-politikus busuk juga bermain di sini. Saya tahu medan Pemalang, muhibinnya masih banyak, dan orang-orang politik mengambil ini takut kehilangan konstituen mereka, sehingga mereka nempel-nempel kepada Dobolowi. Kalian lihat bagaimana mereka mesranya di panggung. Apakah kira-kira polisi dan TNI tidak buta intel mempelajari jejak rekam mereka? Hanya karena takut kehilangan jabatan politik. Seharusnya analisa Anda sudah tajam, apalagi bupati dan Polres Dandim di bawah kendali bupati. Saya yakin itu. Maka pernah saya sampaikan, jangan pernah percaya kepada orang-orang politik, karena nasionalisme mereka terletak di jabatan. Mereka tidak punya nasionalisme. Rela mereka dobrok mencium pantat Habib Dobolowi jadi budak dan jongosnya hanya karena takut kehilangan konstituen, takut tidak pilih lagi. Anda bermain-main dalam hal ini. Kami juga orang-orang politik paham juga masalah politik seperti itu. Maka sekali lagi, jangan ada lagi pejabat-pejabat yang mengambil keuntungan, mengorbankan kepentingan negara, mengorbankan kepentingan nasional. Apakah Anda TNI, apakah Anda Polri tidak tahu hal itu? Karena Anda punya perangkat untuk mempelajari dengan perangkat intelijen mereka.
Anda semua. Bagaimana rekam jejak Rizik Syihab di beberapa tempat. Dan apakah Anda tidak mempelajari bahwa pertemuan massa, berkumpul dua massa yang kontra ini kemungkinan besar menimbulkan gesekan, dan Anda memberi izin bupati. Anda mencoba bermain-main di sini. Karena hanya takut kehilangan konstituen dari golongan mereka. Tapi mengorbankan anak bangsa. Sekali lagi para sahabatku semua, pelajari pola-pola jahat mereka. Pelajari pola-pola permainan mereka. Akhirnya Anda akan tahu dan Anda tidak akan termakan oleh narasi busuk mereka. Kecuali orang-orang politik dan orang-orang yang punya ambisi-ambisius di dalam jabatannya. Mereka tahu, pura-pura tidak tahu karena mereka ingin mengambil keuntungan dari itu. Itu saja. Sebenarnya Mbah Ukit malas karena apa yang disampaikan hanya ini saja. Ini banyak yang sering sudah saya sampaikan. Karena polanya seperti itu, komentarnya ya seperti itu. Sehingga kadang-kadang bosen juga. Tapi karena ini sebuah perjuangan dan modusnya sama, pola-polanya sama, kita komen, kita memerangi dengan strategi-strategi kita. Tentang orang-orang politik juga pola-polanya sama seperti itu, di mana saja. Di Jawa Timur, di Jawa Tengah. Mereka tidak mementingkan Nusantara, tapi mereka mementingkan jabatan-jabatan mereka. Demikian saja para pemirsa semua, agar Anda tidak termakan provokasi dan narasi jahat mereka, maka waspadalah, pelajari mereka. Dan sekali lagi para aparat, ingat, Anda di hadapan Allah adalah ada hamba. Dan setiap hamba akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda salah, Anda akan dimasukkan pada neraka. Hanya karena jabatan Anda tidak takut pada neraka Allah. Kenikmatan dunia Anda lebih kejar. Tapi ingatlah, kenikmatan abadi yang dari Allah, surga yang dijanjikan. Ingat, Anda di hadapan Allah adalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap amal-amal panjenengan semua. Anda bisa bermain delegasi, Anda bisa bermain licik-licikan, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah melihat perlakuan Anda, Allah melihat isi hati Anda. Maka sebagai sama muslim saya peringatkan, berhentilah untuk bernarasi jahat dan bermain kotor dalam urusan ini. Takutlah kepada Allah. Jangan Anda diperbudak oleh jabatan. Janganlah Anda diperbudak oleh harta dunia. Kegilaan Anda kepada jabatan, harta dunia menjerumuskan Anda kepada kehinaan di dunia dan lagi kehinaan di akhirat. Demikian pesan saya, pergulakan hati saya. Untuk waktu di Pemalang ini saya tidak berangkat karena badan agak nggak sehat, dan saya juga sudah memutuskan untuk mengalihkan strategi dakwah kita lebih menyentuh kepada akar rumput, mengurusi jamaah-jamaah, majelis taklim, warga di tongkrongan, di komunitas-komunitas mana saja saya masuki untuk menerangkan hal ini. Jadi jangan heran kalau Anda lihat YouTube saya masuk dalam berbagai komunitas, tapi misi satunya adalah edukasi agar mereka, warga bangsa, tidak terkecoh dengan permainan-permainan busuk klan Dobolowi ini. Demikian saja, wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspadalah wahai rakyat Nusantara, negara Anda tidak dalam keadaan baik-baik saja karena ulah-ulah orang-orang luar yang ingin memporak-porandakan peradaban Nusantara
dari sisi mana saja mereka bergerak untuk menghancurkan, sisi keagamaan, sisi budaya, sisi kenegaraan, mereka mencoba untuk menghancurkan semua itu. Waspadalah, tetap jaga kebinekaan. Slogan kita, Pancasila adalah sudah teruji menghadapi semua ini. Allahumma fiqh lam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.